Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya Nurma Kartikasari di Fisika Itu Menyenangkan. Kali ini kita akan membahas tentang hukum Newton tentang gravitasi. Sebelum masuk materi, pernah nggak sih kita bertanya, mengapa bulan tidak pernah jatuh ke bumi ya? Atau mengapa planet-planet tidak saling bertabrakan satu sama lain? Ya benar, hal tersebut karena adanya gaya gravitasi. Lalu, apa sih itu gaya gravitasi? Gaya gravitasi dikemukakan oleh seorang ilmuwan bernama Sir Isaac Newton. Pada gaya gravitasi bumi, jika benda yang dilepaskan dari ketinggian tertentu di atas permukaan bumi akan selalu jatuh menuju pusat bumi. Selanjutnya adalah hukum gravitasi umum Newton yang berbunyi, tiap benda memberikan gaya tarik pada tiap benda lain yang sebanding dengan massa benda itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antara mereka. Di sini tertulis hukum gravitasi umum Newton, yang berarti umum di sini adalah gravitasi tidak hanya dimiliki oleh bumi saja, melainkan juga dengan benda-benda yang memiliki massa. Seperti contoh, gaya gravitasi antara bulan dan bumi. Mari kita coba perhatikan animasi berikut ini. Kali ini kita akan mencoba memahami tentang gaya gravitasi antara bulan dan bumi. Coba kita bayangkan ada benda A dan juga benda B yang terpisah pada jarak tertentu. Karena benda A dan benda B sama-sama saling memiliki massa, maka akan timbul yang namanya gaya gravitasi di antara keduanya, di mana benda A dan benda B akan saling tarik-menarik. Lalu, bagaimana jika benda A kita buat massanya lebih besar? Hal ini tentu gaya gravitasi di antara keduanya juga semakin besar. Jika massanya berkurang, maka gaya gravitasinya akan melemah. Itu juga terjadi pada benda B jika massanya menjadi besar, maka gaya gravitasinya juga akan membesar. Sekarang, bagaimana jika kedua benda ini kita jauhkan? Gaya gravitasi di antara keduanya akan melemah. Jika kita dekatkan, gaya gravitasinya akan menjadi lebih besar. Hal tersebut menandakan bahwa gaya gravitasi berbanding terbalik dengan jarak. Sekarang kita akan membahas mengapa apel saat jatuh dari pohon jatuh ke tanah, tidak melayang-layang. Hal ini dikarenakan massa apel dan massa bumi lebih besar massa bumi. Hal ini menyebabkan bahwa gaya gravitasi di bumi lebih besar, sehingga bumi dapat menarik apel jatuh. Selanjutnya, mari kita coba bayangkan jika apel tersebut kita lempar. Hal tersebut akan menyebabkan apel tersebut tetap jatuh, tetapi tidak jatuh tepat di bawah pohon, melainkan berpindah tempat. Apalagi jika apel tersebut kita lempar lebih kencang lagi. Tentu, jarak jatuh apel akan semakin jauh. Apel yang bergerak dengan kecepatan tertentu dapat kita gambarkan sebagai sebuah bulan yang mengitari bumi dengan kecepatan yang tertentu. Hal ini menggambarkan bahwa bulan tidak akan jatuh ke bumi dan dapat mengelilinginya. Begitu pula dengan bumi dan matahari. Baik, tadi sudah dijelaskan bahwa semua benda yang memiliki massa akan memiliki gaya gravitasi. Lalu timbul pertanyaan, mengapa di antara kedua orang yang sama-sama memiliki massa tidak dapat tarik-menarik ya? Iya benar sekali, gaya tarik-menarik atau gaya gravitasi di antara kedua orang tersebut sangat-sangat kecil jika dibandingkan dengan massa bumi yang jauh lebih besar. Hal ini menandakan bahwa gaya gravitasi bumi jauh lebih besar di antara kedua manusia tersebut. Sekarang mari kita coba masukkan ke persamaan F sama dengan G kali M1 kali M2 dibagi R kuadrat. Di mana F di sini adalah gaya gravitasi dengan satuan Newton dan G adalah tetapan umum gravitasi bernilai 6,67 kali 10 pangkat min 11 dan massa di sini adalah massa benda dan R adalah jarak masing-masing kedua benda tersebut. Jika massa wanita 50 kg dan laki-laki 70 kg yang terpisah pada jarak 1 meter, maka kita dapat memperoleh bahwa nilai F di sini kita masukkan, M1 dan M2-nya kita gantikan 50 dan 70, serta R di sini kita gantikan menjadi 1 meter.
Kemudian kita gantikan nilai G di sini menjadi 6,67 kali 10 pangkat min 11. Di sini kita mendapatkan nilai F yaitu 2334,5 kali 10 pangkat min 11. Pangkat min 11 di sini sangatlah kecil. Hal ini menjadikan bahwa gaya gravitasi di antara kedua orang tersebut sangatlah kecil dan tidak terasa. Selanjutnya adalah contoh soal. Dua bintang yang masing-masing memiliki massa M dan 4M terpisah sejauh D. Tentukan letak bintang ketiga yang berada di antara kedua bintang tetapi tidak memiliki gaya gravitasi. Atau dengan kata lain, gaya gravitasi di A di sini adalah 0. Untuk menyelesaikan kasus soal tersebut, mari kita umpamakan jarak terlebih dahulu. Jika jarak benda satu dan benda ketiga itu X, maka jarak benda ketiga dan benda kedua adalah D dikurangi X. Kemudian untuk membuat bintang ketiga memiliki gaya gravitasi 0 atau tidak mengalami gaya gravitasi, maka gaya gravitasi antara bintang 3 dan bintang 1 harus senilai dengan bintang ketiga dan bintang kedua. Atau nilai F31 sama dengan nilai F32. F31 ini merupakan gaya gravitasi antara benda 3 dan benda 1. Begitu pula F32 merupakan gaya gravitasi antara benda 2 dan benda ketiga. Selanjutnya mari kita masukkan ke persamaan F sama dengan G kali M1 kali M2 dibagi R kuadrat. Agar nilai gaya 0, maka F31 sama dengan F32. Kita masukkan ke persamaan. Untuk nilai G, M, dan A bisa kita saling coret sehingga mendapatkan 1 per X kuadrat sama dengan 4 per D min X dalam kurung kuadrat. Selanjutnya kita uraikan persamaan tersebut menjadi D kurangi X dalam kurung kuadrat dibagi X kuadrat sama dengan 4. Kemudian kita hilangkan kuadratnya menjadi D dikurangi X per X sama dengan 2. Dan selanjutnya kita akan mendapatkan nilai D itu sama dengan 3X. Atau X sama dengan 1 per 3D. Jadi letak bintang ketiga yang harus kita letakkan agar memiliki gaya gravitasi 0 yaitu berada di 1 per 3 dari total jarak kedua bintang diukur dari bintang yang pertama. Selanjutnya, karena suatu gaya merupakan besaran vektor, maka kita juga dapat menggunakan rumus vektor di sini. Resultan gaya atau F total yaitu akar dari F1 kuadrat ditambah F13 kuadrat ditambah 2F12 F13 cos theta. Rumus ini merupakan persamaan umum vektor. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang medan gravitasi. Nah, ruang di sekitar suatu benda yang bermassa, jika terdapat benda bermassa lain yang masuk ke dalamnya, juga akan mengalami gaya gravitasi. Medan gravitasi merupakan gaya gravitasi dibagi massa benda. Atau dengan kata lain, rumus di sini yaitu G sama dengan G besar kali M dibagi R kuadrat. Nah, kita dapat mengetahui nih bahwa G di sini merupakan percepatan gravitasi. Percepatan gerak benda akibat pengaruh gaya gravitasi. Dan percepatan gravitasi mari kita coba permisalkan pada bumi. Bumi sendiri punya yang namanya gaya gravitasi. Nah, tentunya karena memiliki gaya gravitasi, bumi sendiri memiliki medan gravitasi. Tentunya medan gravitasi bumi itu juga punya batasan. Batasannya ini karena pengaruh jarak benda. Jarak di sini dihitung dari permukaan bumi atau jari-jari dari pusat bumi. Kita misalkan pada kasus meteor yang jatuh ke bumi. Meteor itu di luar angkasa sangatlah banyak. Dan jika tidak menyinggung medan gravitasi bumi, maka dia tidak akan jatuh ke bumi. Tapi saat dia bergesekan dan menyinggung medan gravitasi bumi, maka dia akan jatuh karena adanya gaya gravitasi. Kemudian berikut adalah gambar atau skema dari garis-garis medan gravitasi bumi. Di mana medan gravitasi bumi itu menuju ke pusat bumi, di mana jika suatu benda mendekati bumi atau R-nya semakin kecil, maka percepatan gravitasi benda tersebut akan semakin besar.
Hal ini menandakan bahwa R dan G itu berbanding terbalik. Selanjutnya dari rumus tersebut, kira-kira bagaimana percepatan gravitasi di setiap ketinggian? Kita misalkan ketinggian A dan ketinggian B. Di sini untuk ketinggian A memiliki jarak jari-jari R dan B memiliki ketinggian H. Kita masukkan kepersamaan G sama dengan G besar kali M dibagi R kuadrat, di mana R di sini nanti kita bedakan antara R untuk jarak yang pada titik A dan pada titik B, di mana RA di sini nanti merupakan R dan RB di sini merupakan R besar ditambah dengan H. Gitu ya. Jadi jarak untuk titik A itu R dan B itu R besar ditambah H. Kita turunkan persamaannya sehingga mendapatkan perbandingan antara percepatan gravitasi di titik B dibanding A, yaitu R kuadrat dibagi R plus H dikuadratkan. Selanjutnya adalah perbandingan percepatan gravitasi pada dua planet. Melalui rumus yang tadi, G sama dengan G besar kali M dibagi R kuadrat, kita dapat mengetahui bahwa nilai G itu berbanding lurus dengan M dan terbalik dengan R. Oleh karena itu, untuk perbandingan percepatan gravitasi di dua planet ini, kita rumuskan perbandingan antara percepatan gravitasi di planet P dan planet B, yaitu menjadi massa planet P dibagi massa planet B, kita kalikan jarak jari-jari planet P dibagi jari-jari planet P dikuadratkan. Jadi untuk massa itu berbanding lurus dan saat jarak itu berbanding terbalik dikuadratkan. Selanjutnya adalah latihan soal. Diketahui sebuah benda berada pada jarak 2 kali jari-jari bumi dari pusat bumi. Hitunglah percepatan gravitasi pada lokasi tersebut. Nah, kita dapat menggunakan rumus GP itu sama dengan G kali M dibagi R kuadrat. Kita masukkan kebersamaan di mana G itu 6,67 kali 10 pangkat min 11. Kita kalikan dengan massa bumi yaitu 5,98 kali 10 pangkat 24. Kita bagi dengan 2 kali jarak jari-jari bumi yaitu 1,276 kali 10 pangkat 7 kita kuadratkan. Nah, di sini nanti kita dapatkan nilai dari percepatan gravitasi di titik tersebut adalah 2,45 meter per sekon kuadrat. Baik, soal selanjutnya adalah dua buah benda identik P dan Q masing-masing berada pada ketinggian H1 dan H2 dari permukaan bumi seperti pada gambar. Lalu pertanyaannya, perbandingan kuat percepatan gravitasi antara P dengan Q terhadap bumi adalah, nah kita dapat mencarinya dengan persamaan G kali M dibagi R kuadrat tadi, di mana nilai G dan M di sini sama-sama dapat kita coret karena nilainya sama. Sehingga perbandingan antara percepatan gravitasi di titik P dengan Q yaitu Q kuadrat dibagi dengan RP kuadrat. Maaf, di situ sedikit ada kesalahan ketik ya. Yang benar itu RQ kuadrat dibagi dengan RP kuadrat. Karena apa? Percepatan dan jarak itu berbanding terbalik. Seperti itu. Kita masukkan kebersamaan di mana RQ itu 2R dan RP itu 3R. Sehingga kita dapatkan perbandingan antara percepatan gravitasi di titik P dengan Q yaitu 4/9. Baik, yang terakhir adalah energi potensial gravitasi. Nah, ini adalah energi yang dimiliki oleh benda karena pengaruh tempatnya atau kedudukannya. Kedudukannya di sini menandakan bahwa memiliki ketinggian. Nah, di sini kita dapat merumuskan bahwa EP itu sama dengan M kali G kali H, di mana M adalah massa benda, G itu percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian. Nah, di sini nilai H dan EP itu berbanding lurus. Jika hanya semakin tinggi atau hanya semakin besar, maka nilai energi potensialnya juga ikut menjadi besar. Seperti itu. Selain M kali G kali H, energi potensial juga dapat dirumuskan dengan persamaan min G kali M besar kali M kecil dibagi dengan R, di mana G di sini adalah tetapan umum gravitasi,
M besar adalah massa bumi dan M kecil adalah massa benda. Nah, tanda minus di sini menandakan bahwa benda bergerak di bawah pengaruh gaya gravitasi dari jarak tak terhingga ke jarak r. Maka energi potensialnya akan berkurang karena digunakan untuk menambah energi kinetik dengan semakin besar laju benda saat menuju bumi. Begitu. Jadi karena tadi semakin tinggi suatu benda, maka energi potensialnya juga semakin besar. Tetapi jika dia menuju ke pusat bumi, maka energi potensialnya akan semakin menurun atau energi potensialnya akan semakin berkurang. Makanya di sini ditandakan dengan tanda minus. Baik, itu tadi energi potensial gravitasi. Selanjutnya adalah potensial gravitasi, yaitu tenaga potensial gravitasi persatuan massa. Nah, di sini kita simbolkan dengan V ya untuk potensial gravitasi, di mana V itu merupakan energi potensial tadi kita bagi dengan M massanya. Nah, di sini kita masukkan bahwa EP tadi itu G kali M besar kali M kecil dibagi R. Kita bagi lagi dengan M. Nah, M kecilnya sama-sama kita coret nih, sehingga didapatkan rumus bahwa V itu sama dengan G kali M besar dibagi dengan R, di mana G itu adalah energi potensial gravitasi, M besar adalah massa bumi, dan R adalah jarak pusat bumi ke benda. Nah, potensial gravitasi ini merupakan besaran skalar atau besaran yang hanya memiliki nilainya saja, di mana kita dapat menghitung VT atau V total di sini, yaitu V1 ditambah V2 ditambah V3 dan seterusnya, sehingga kita tinggal jumlahkan saja. Baik, demikian tadi penjelasan materi mengenai hukum gravitasi Newton. Selanjutnya, agar kalian dapat lebih memahami materi tadi, berikut adalah latihan soal. Nah, diketahui massa bumi itu kira-kira 6 kali 10 pangkat 24 kg. Jari-jari bumi itu 6,38 kali 10 pangkat 6 meter. Dan konstanta gravitasi atau G besar itu adalah 6,67 kali 10 pangkat min 11. Nah, pertanyaannya, tentukan energi potensial gravitasi yang dialami oleh massa sebesar 2 kilo. Nah, kita dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan persamaan EP itu sama dengan min G besar kali M besar kali M kecil dibagi dengan R. Oke, kita masukkan ke persamaan, di mana nanti didapatkan nilai EP sama dengan min 12,54 kali 10 pangkat 7 Joule. Kemudian soal kedua yaitu sebuah pesawat antariksa bermassa 1 ton akan diluncurkan dari permukaan bumi. Jika jari-jari bumi 6,38 kali 10 pangkat 6 meter dan massa bumi itu 5,98 kali 10 pangkat 24 kg, maka tentukan potensial gravitasi pesawat tersebut. Nah, maka ditanyakan V-nya nih. Kita dapat mencarinya dengan persamaan V sama dengan G besar kali M besar dibagi dengan R. Kita masukkan ke persamaan sehingga didapatkan nilai V itu sama dengan 6,28 kali 10 pangkat 7 Joule per kilogram. Baik adik-adik, demikian tadi pemaparan dan latihan mengenai hukum gravitasi Newton. Tetap jaga kesehatan, semoga sehat selalu. Terima kasih atas perhatiannya. See you.